Jelaskan pengertian kekuasaan dan tambahkan satu teori kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Ada gangguan emosional yang mempengaruhi mereka yang menjalankan kekuasaan dalam bentuk apapun, di antaranya sindrom keangkuhan, megalomania, hamartia, atau narsisme. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara, sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Machiver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya membentuk hubungan, ada yang memengaruhi dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya presiden, ia membuat undang-undang, subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang atau objek dari kekuasaan. Adapun teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Apa itu partisipasi politik? Jelaskan bentuk partisipasi. Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau itu yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Samuel P. Huntington dan John N. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, ilegal atau legal, efektif atau tidak efektif, sehingga dengan partisipasi politik tersebut masyarakat berhenti berharap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberi perubahan yang lebih baik di masyarakat hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberatif demokrasi
atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilihan atau hanya berkisar 50-60%. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir barat yang lalu datang dengan konsep deliberative demokrasi. Di Indonesia saat ini, penggunaan kata partisipasi atau politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan. Bentuk partisipasi politik umumnya diwujudkan dalam proses pemberian suara, seperti pemilihan umum, voting, dan lain-lain, diskusi politik, kegiatan kampanye, pembentukan partai politik, atau kelompok kepentingan, bergabung dengan parpol atau kelompok kepentingan, serta diwujudkan dalam komunikasi dengan pejabat politik atau birokrasi. Bahasanya partisipasi politik ini dilakukan oleh kelompok kepentingan, partai politik, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Jelaskan konsep desentralisasi yang Anda pahami. Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintahan pusat kepada organisasinya di lapangan. Unit-unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom, dan organisasi parastatal pemerintahan lokal atau organisasi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 yang dimaksud dengan desentralisasi adalah desentralisasi ada penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan. Kewenangan untuk memungut pajak, taxing power, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintahan pusat. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politikal. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan semula